Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara PKS Pas Kita Sahur episode ke-16. Alhamdulillah, semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif, dan tentunya tetap mendoakan kita semua agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya amal-amal soleh lainnya, amal-amal kebaikan lainnya juga Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini ada sebuah berita yang cukup gembira, yaitu kita jadikan judul kita pada PKS, pas kita sahur, pas kita subuh sebenarnya, pagi hari ini. Karena sudah masuk waktu subuh ya, di Seoul dan sekitarnya, kemungkinan besar juga di seluruh Korea sudah masuk waktu subuh ya. Jadi disilakan dihentikan acara makan-makannya, dan segera bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh di tempatnya masing-masing. Baik, selamat datang Bang Haji. Ini kita pas kita subuh ya. Pas kita subuh, ya. Ya baik. Pagi hari ini judulnya Bye-bye Social Distancing ya. Sebuah berita baik buat kita semua tentunya. Tapi sebelum kita ke berita itu, seperti biasa kita juga akan menghadirkan berita-berita menarik lainnya, mulai dari informasi kurs, cuaca, udara, dan juga tentunya info-info menarik lainnya. Baik, kita mulai saja karena sudah subuh. Untuk kurs ada di 11,69, ini anteng ya, tetap di angka 11,69. Tapi ya kalau memang lagi ada kebutuhan silahkan saja untuk menukarkan di tempat penukaran yang sudah biasa. Kemudian untuk cuaca, ini pagi ini agak dingin ya. Dan hari ini prediksinya adalah berawan. Jadi ya mungkin pakai jaket agak tebal atau pakai tambahan perhangat lain ya. Di Busan agak lebih baik 13 sampai 21 sama berawan juga cuacanya. Masih semriwing sini kalau kita. Iya, benar. Perlu tetap pakai jaket. Masih terlalu dingin ya untuk dibilang spring. Ya. Jadi semalam kan buka bersama di Masjid Al-Fatah Busan, ya kan? Terus yang laki-laki di luar. Yang perempuan di dalam. Nah, yang di luar itu masih 16 derajat gitu. Ternyata lumayan juga. Ya. Jadi emang yang kadang bikin dingin tuh anginnya ya. Angin ya 16 masih kalau nggak pakai jaket itu atau kaos doang nggak cocok gitu. Masih bikin dingin juga gitu. Masih bisa masuk angin. Masih bisa masuk angin. Oke. Baik, kemudian nih untuk kondisi udara. Nah, ini contoh bahwa pagi hari ini di sini sudah merah kategorinya ya, sudah unhealthy, atau tidak sehat. Jadi ya memang beginilah kondisi di Korea ya. Jadi maksudnya ini penting untuk kita ketahui supaya kalau misalnya kita lihat keluar mungkin biasa aja gitu ya, nggak kelihatan polusi yang gimana gitu ya, nggak ada yang hitamnya atau segala macam, tapi secara mikroskopis dan juga secara alat pengukur particulate udara ini ternyata unhealthy ya. Jadi jangan lupa untuk tetap pakai maskernya, dan kalau nggak perlu ya nggak usah terlalu lama. Di Busan loh beda kan, di Busan ini hijau. Kuning dan hijau. Alhamdulillah. Angin laut nih, Masya Allah. Angin laut. Ya, jadi bersyukur banget nih ya teman-teman yang di Busan ya. Selatan. Dapatnya di selatan ya, dapat udara yang alhamdulillah jauh lebih bagus daripada di utara. Oke, untuk kondisi COVID, ini alhamdulillah sudah menyentuh di bawah 100.000 lagi ya. Kemarin di angka 93.000. Dan ini kalau kita lihat beberapa pekan kebelakang lah ya. Ini trennya memang sudah terus turun ya. Ini yang waktu itu puncak banget 621.000 tanggal 17 Maret ya.
Nah, sekarang kan 18 April, jadi udah sebulan yang lalu nih ya. Ini peaknya di sini, kemudian ini udah turun terus ya, alhamdulillah di 93.000 kemarin ya. Jadi hari ini ya, ini harusnya hari ini ditarik aturan social distancing. Betul. Per hari ini. Nanti ini ada di sini, udah siap nih, tenang. Oh, udah. Nanti Okay. kita ada, tenang, nanti ada beritanya. Oke. Dari Instagram kita, jadi waktu subuh dan maghrib, subuh 4.19, maghrib 7:10. Jadi udah malam ya. Jadi ya, tapi insya Allah kan nambahnya dikit-dikit, insya Allah nggak akan terasa ya. Nanti maksimal itu di 7:22, jadi belum sampai 7:30 sih. Ya. Nah, untuk subuhnya udah jam 4 kurang nih, 3:58 di hari terakhir ya. Betul. Jadi ya, tinggal kita persiapkan saja. Kemudian ini udah ada postingan baru lagi. Iya. Silahkan nanti lihat ya. Kalau ada yang penasaran. Apakah itu? Tolong diklik. Tolong diklik. Kemudian juga ya banyaklah yang menarik ya. Silahkan nanti diklik saja. Ya. Dan juga kita tidak lupa mempromosikan ulang event kita. Kemarin betul. Ada ski ini bulan Januari ya. Nanti di bulan Mei kita punya Spring Challenge. Kita men-challenge-nya di bulan Spring maksudnya ya. Barangkali nanti di bulan Mei. Nah, siapa cepat dia dapat door prize katanya gitu ya. Oke. Silahkan nanti dihadiri ataupun didaftarkan ya teman-teman yang tertarik untuk ikut. Oke, kemudian untuk di Mekah ini baru beres tarawih juga ya. Dan ya alhamdulillah semakin normal juga hampir di seluruh tempat ya. Sudah hampir seperti biasa lagi. Dan inilah dia berita kita pagi hari ini, yaitu bye-bye social distancing ya. Jadi pemerintah akan mengangkat ya social distancing rules, peraturan tentang social distancing setelah 2 tahun ya, menunjukkan tanda permulaan living with corona. Jadi sebenarnya ini kampanyenya udah dari dulu ya, living with corona ya. Tapi secara kebijakan baru akan ditarik hari ini ya, ataupun kemarin lah. Ya, jadi sebetulnya dibilang sih Omicron wave masih belum terlalu, ya memang tadi ya masih 93.000 ya. Tapi pemerintah telah memutuskan untuk mengangkat peraturan terkait pandemik ya. Dan menyimpulkan bahwa virus corona sudah, peaknya sudah terlewati gitu ya. Nah, jadi kemarin ternyata Jumat bahkan ya. Ya, betul. Udah dicabut social distancing rules seperti pembatasan private gathering ya, kumpul-kumpul privat ya, dan juga untuk kurve itu apa ya, semacam inilah ya, sidak gitu ya, di tempat-tempat bisnis ya, mungkin restoran lah segala macam. Nah, jadi udah dicabut nih. Jadi mungkin juga untuk masjid udah bisa ngumpul-ngumpul lagi ya. Makanya tadi Insya Allah Bang Haji udah bisa buka bareng ya di masjid. Iya, semalam kita sholat maghrib, saya sampai maghrib bilang sih, itu udah nggak social distancing lagi semalam ya. Udah jadi gitu ya? softnya udah rapat. Itu masjid yang dikelola KMF ya, Masjid Al-Fatah. Ya. Jadi kita ambil beritanya dari The Korea Herald ya, salah satu Korea media berbahasa Inggris di Korea ini. Nanti teman-teman juga kalau mau cari langsung beritanya bisa langsung ke koreaherald.com. Kemudian tapi ada tetapinya, katanya. Nah, mask mandate ya, atau keharusan untuk menggunakan masker untuk indoor maupun outdoor tetap dipertahankan. Ya, jadi akan dibicarakan lagi, akan dibahas lagi dalam waktu 2 pekan ya, bagaimana pengaruhnya gitu ya. Jadi
social distancing di depan dibuka, tapi tetap pakai masker, nanti dilihat setelah 2 minggu ya. Jadi ya new beginning gitu ya. Ya, kalau di Korea ini memang lebih gradual, lebih bertahap perubahannya ya. Jadi cabut dulu social distancing, tapi tetap pakai masker, nanti dilihat lagi, melonjak lagi nggak gitu ya. Atau kalau misalnya udah bagus, mungkin bisa dicabut juga nanti peraturan menggunakan maskernya. Ya, tapi ala kulli hal ini berita yang sangat menggembirakan ya, karena ya kita bisa mulai memprediksi nih, berarti untuk Idul Fitri ya, kemungkinan besar nanti bisa kita hadiri nih, sholat Id bareng, kemudian juga kumpul-kumpul setelah sholat Idnya ya, biasanya kan juga ada acara di beberapa tempat ya, mungkin di KBRI atau di kotanya masing-masing gitu ya, mungkin kalau ada komunitas Indonesia segala macam. Oke, oh iya, kemudian juga Bang Haji setelah selesai ya karantinanya ya, jadi alhamdulillah kemarin udah bisa kemana-mana. Cuman katanya ada perbedaan nggak gini setelah kena COVID gitu ya? Mungkin misalnya banyak yang bilang sih cepet capek gitu ya, benar nggak ini? Kebetulan kalau saya kondisinya ini masih pilek. Oh, masih pilek. Masih pilek. Agak lama nih awet pileknya setelah COVID. Jadi kalau kita tahu COVID plus pilek gitu ya? Iya, benar. Pileknya awet. Hampir mau seminggu nih masih pileknya belum kelar-kelar. Oke. Atau mungkin juga faktor U. Ya. Jadi mungkin kalau yang kenanya usia 20-an, recovery-nya lebih cepat gitu ya. Iya. Usia 30-an. Udah mendekati 40 kayak saya nih pilek. Mungkin begitu juga, ada pengaruhnya juga mungkin ya. Jadi ya nggak bisa dipungkiri lah, itu juga perlu jadi perhatian gitu ya. Iya. Oke. Jadi ya kemudian apalagi menarik berita ini, ya ini tadi ya 93.000 ya kemarin. Ya total yang meninggal 21.000 ya, total yang meninggal karena COVID ini. Oke, ya with COVID ada tadi living with COVID. Kemudian ya sekolah-sekolah juga diharapkan untuk bisa kembali normal lagi ya di PTM ya, pertemuan tatap muka ya. Tatap muka. Kemudian normal juga attendance. Normal attendance, jadi kehadiran biasa. Ini menarik nih, field trips and excursions. Jadi untuk Korea wisata, kemudian juga untuk ya keluar misalnya kunjungan ke museum, kunjungan ke mana misalkan acara. Karena ini kan bentar lagi summer, biasanya banyak agenda ngumpul-ngumpulnya nih ya di sekolah-sekolah itu. Nah itu juga kemungkinan akan diadakan kembali gitu ya. Tapi, di sekolah anak saya tanggal 22 field trip Mas Nur. Nah makanya. Nah ini ya kita lihat tadi, jadi hari Rabu katanya nih akan dilihat ya. Ditentukan nanti katanya. Jadi enggaknya ini masih wacana sebetulnya ya. Apa field tripnya ini jadi atau enggak. Tapi mungkin ya untuk sekolah-sekolah yang udah mengukur sendiri ya, mungkin juga tetap diadakan. Karena budgetnya udah ada katanya. Jadi sekolah-sekolah itu kadang-kadang bingung juga gitu ya. Udah punya budget tapi nggak dikerjain tuh bingung. Jadi makanya udah adain aja gitu. Iya. Post Omicron di sini dibilangnya. Iya, post Omicron. Oke. Ya, itu saja ya mungkin ya untuk pagi hari ini. Jadi ini berita baik, alhamdulillah. Juga mungkin berkah Ramadan juga ya. Bye-bye social distancing, tapi karena masih ada peraturan masker, silahkan ya. Itu lagi, yaitu ini debu kuning ya, debu kuning coba kita lihat sudah seperti apa. Makin menaik ya kalau kita lihat nih. Jadi ya memang ini juga harus diperhatikan. Jadi ada untungnya juga kita pakai masker ya. Ada sih. Ini bisa kita minimal kita cegah lah, nggak terlalu parah. Oke, baik. Jadi
itu saja teman-teman semua. Terima kasih Bang Haji sudah membersamai. Siap. Pas kita sahur episode ke-16 ini, bye-bye social distancing. Semoga keadaan semakin baik lagi dan tentunya juga semoga keadaan ini juga bisa membuat kita bisa lebih melayani teman-teman lebih baik lagi dengan acara-acara offline, terutama nanti ya di bulan Mei ada Spring Challenge, jadi silakan segera daftar bagi yang belum, karena seat juga terbatas. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk doakan kita semua, doakan negara kita, doakan bangsa kita agar aman, damai, sejahtera selalu. Amin, amin. Dan juga doakan agar pemilu tidak ditunda. Amin, amin. Semoga tidak ada 3 periode, amin. Tidak 3 periode, betul sekali ya, amin ya Rabbal alamin. Baik, kita akhiri sama-sama dengan alhamdulillah. Amin. Besok di acara yang sama pas kita sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.